Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdi Rahayudi, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Kementerian Agama tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya melaksanakan PPL Aksi 1 dan 2 di MTS Darul Falah Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Kali ini saya akan melaksanakan LK 3.1 yaitu Best Practice. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Hal yang menjadi latar belakang masalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada kepala sekolah, guru PPKN dan guru kurikulum, yaitu terkait masalah motivasi peserta didik yang rendah sehingga pembelajaran kurang efektif. Di mana ini juga menjadi perhatian semua elemen sekolah, di mana setiap guru juga dituntut kian aktif dalam memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Juga guru diharuskan untuk mengupgrade diri dan kemampuan pengetahuan khususnya di bidang pendidikan, yaitu salah satunya tentang metode pembelajaran, karena salah satu kunci untuk menjadikan motivasi belajar siswa meningkat yaitu dengan metode pembelajaran yang inovatif dan terbarukan serta berbasis teknologi, di mana pemanfaatan teknologi seperti audio visual dalam pembelajaran lebih banyak disukai oleh peserta didik ketimbang metode pembelajaran konvensional. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya budaya membaca literasi siswa. Menurut hasil wawancara teman guru sejawat, saat ini peserta didik lebih suka mendengar dan menyimak dari pemanfaatan audio visual ketimbang budaya membaca literasi. Maka daripada itu, saya berusaha memaksimalkan penggunaan audio visual dalam pembelajaran saya dengan pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan metode pembelajaran inovatif dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yang disingkat menjadi PJBL. Lantas mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Ada dua faktor, yang pertama referensi dan yang kedua inspirasi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena agar bisa digunakan sebagai referensi dan inspirasi terbaik bagi rekan guru yang mengalami hal yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas yang otomatis berdampak pada siswa belajar dengan lebih baik lagi. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Jawabannya, saya sebagai guru mempunyai peran penting dan tanggung jawab untuk terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam merancang, menentukan, serta mengembangkan perangkat pembelajaran, baik dari metode, model, dan media pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan tujuan belajar atau hasil belajar siswa bisa tercapai maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tantangan. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang saya lakukan serta mengeksplorasi penyebab masalahnya, antara lain yang pertama, 1. Rendahnya motivasi belajar peserta didik, dan yang kedua, media yang digunakan belum optimal. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru belum inovatif, dan yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar ini, di mana sekolah hanya memiliki beberapa saja proyektor LCD, jadi tidak bisa digunakan setiap saat pembelajaran. Kemudian kurangnya juga kemampuan guru, yaitu saya, salah satunya dalam pemanfaatan teknologi yang mesti belajar dan terus mengupgrade kemampuan demi pemanfaatan teknologi yang jauh lebih baik lagi. Nah, dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi guru adalah 1. Yang pertama, guru harus bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
melalui proses pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Dan yang kedua, menentukan media pembelajaran yang tepat agar meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga, pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari segi kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari siswa adalah motivasi belajar. Kemudian, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam praktek pembelajaran aksi ini yaitu saya sendiri sebagai guru dan peserta didik kelas 7 dari MTS Darul Falah Carenang serta teman-teman yang sedia membantu seperti Pak Yogi, Pak Zamzam, dan teman-teman yang lainnya. Lalu pada tahap aksi, langkah yang dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain, alhamdulillah berkat arahan dari Ibu dosen pembimbing dan Bapak dosen pamong, saya mendapatkan beberapa ilmu dan informasi. Dan hal yang mulai saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan perangkat jajaran sekolah dan melakukan wawancara kepada guru teman sejawat. Dan melakukan kajian literatur guna menemukan solusi efektif dalam permasalahan yang sudah ditentukan. Di antaranya A. Meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berpusat pada siswa. Di sini guru dalam mengembangkan modul ajar dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. B. Pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan itu bersifat dari pemanfaatan teknologi. Selain media, saya juga menggunakan pembelajaran berbasis TPACK serta penjelasan dari PowerPoint sehingga siswa lebih mudah memahami. Yang ketiga, C. Pemilihan model pembelajaran. Guru memilih model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran dan siswa. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada aksi PPL kedua dan metode pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning pada PPL aksi 1. Di mana sebagai sama-sama kita ketahui pada metode pembelajaran PBL ada 5 sintak dan pada metode pembelajaran PJBL ada 6 sintak. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari A. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. B. Pemilihan media pembelajaran pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis TPACK berupa video pembelajaran dapat merangsang siswa untuk aktif belajar. Terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa di atas KKM. C. Pemilihan model pembelajaran baik itu Project Based Learning ataupun PJBL dapat menumbuhkan siswa berpikir kritis. Terlihat dari respon yang diberikan siswa dalam menanggapi pertanyaan guru seputar materi. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat antusias karena pembelajaran sangat menyenangkan, media yang digunakan sangat menarik, sehingga materi dapat mudah dipahami. Ditambah ada proyek yang harus dikerjakan. Hal ini menambah kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan dari kemampuan guru mengelola pembelajaran berdasarkan penguasaan terhadap media, model, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah penggunaan media, model, dan inovasi pembelajaran sebagai upaya perwujudan pembelajaran bermakna. Bagi siswa telah mampu mengembangkan kreativitas guru sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.
Lantas, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Jawabannya, untuk hasilnya, menurut hasil evaluasi yang sudah dilakukan, alhamdulillah sudah efektif. Hanya saja terdapat beberapa kendala. Salah satunya karena faktor jaringan jika dilakukan dengan mode daring atau dalam jaringan. Kemudian, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Setelah saya beberapa kali bertanya atau berdialog dengan teman sejawat yang mengetahui serta melihat dari strategi yang saya buat dari PPL Aksi 1 dan 2, untuk respon dari teman sejawat yang melihat dari hasil strategi yang dilakukan sangatlah baik dan positif, serta menyambut sangat bagus dan luar biasa menurutnya. Kemudian, apakah yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Jawabannya, faktor keberhasilan saya yang pertama adalah 1. Melaksanakan saran yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen pamong. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dan wawancara kepada kepala sekolah dan guru teman sejawat. Yang ketiga, menentukan solusi dari referensi literasi yang bersumber dari masalah. Kemudian yang keempat, penentuan model ajar yang inovatif. Dan yang kelima, persiapan yang baik juga matang. Kemudian, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Jawabannya, 1. Guru harus terus belajar dan mengupgrade kemampuan diri agar proses KBM selalu berjalan dengan atraktif dan efektif. Kemudian yang kedua, mempersiapkan modul ajar yang inovatif, kreatif, dan efektif. Serta yang ketiga adalah faktor motivasi. Sebelum kita guru memotivasi siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa, tentunya kita dulu sebagai guru harus memotivasi diri kita sendiri bahwasanya guru itu mulia, guru itu hebat, dan kita menjadi guru adalah profesi yang sangat luar biasa. Intinya, motivasilah diri kita sendiri sebelum kita memotivasi peserta didik kita. Jika kita terlihat baik, maka siswa pun akan melihat kita baik. Terima kasih atas semua kesempatan PPG ini. Saya sangat beruntung dan bangga bisa menjadi bagian keluarga besar PPG Angkatan 2 Kemenak tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih luar biasa kepada ibu dosen, kepada bapak dosen, dan kepada ibu admin, serta kepada teman-teman semua yang ikut andil selalu membantu dan saling menginspirasi serta memotivasi saya dalam mengikuti pembelajaran PPG ini. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat gembira, dan akan selalu saya kenang serta akan selalu saya catat dalam kehidupan serta sejarah saya. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik pada kesempatan PPG yang luar biasa ini. Terima kasih. Tidak ada kata lain selain terima kasih dan bangga serta haru bisa mengikuti kesempatan pendidikan PPG yang luar biasa ini. Thank you and I love you all. Salam dari saya, Erdi Rahayudi, Serang, Banten. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Wa ma nuridu illal islah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Carenang yang telah memberikan kesempatan dan supportnya. Semoga selalu menjadi lembaga yang berkah serta mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki intelektual berdasarkan iptak dan ipteknya serta memiliki budi pekerti yang luhur. Jayalah pondokku, jayalah madrasahku, dan jayalah negeriku.